Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan melanjutkan materi di tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Menginjak pembelajaran yang keempat, materi di kelas 6 semester pertama. Pembelajaran keempat. Menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal kita merupakan tugas setiap warga. Selanjutnya, kita akan membaca teks. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Haji Manwedyo-Diningrat pergi ke Dalat Saigon untuk bertemu dengan Marskal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Nah, itulah teks yang kita baca yang terdiri dari 3 paragraf. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu atau membuat peta pikiran berdasarkan kata tanya. Di sini ada kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Sebagai contoh dari kata apa, kita bisa menemukan jawaban yang seperti ini. Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Sebagai contoh, misalkan dari kata apa menjadi kata tanya, apa yang disampaikan Panglima Besar Tentara Jepang di Dalat Saigon contohnya, ya. Kemudian jawabannya seperti ini, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Kemudian dari kata tanya mengapa, kita bisa menemukan jawaban yang seperti ini. Terjadi perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda karena pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia. Contoh dari kata tanyanya misalkan, apa yang memicu perbedaan di antara tokoh tersebut, contohnya. Kemudian dari kata siapa, kita bisa menemukan jawaban yang seperti ini. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Haji Manwedyo-Diningrat, Marskal Terauchi. Nah, contohnya misalkan, siapa saja yang mengadakan pertemuan di Dalat Saigon. Nah, ini jawabannya. Kemudian dari kata bagaimana, kita bisa menemukan saat itu tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Nah, kata tanyanya, bagaimana Jepang berjanji menghadiahkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kemudian kata kapan, jawabannya bisa seperti ini. Tanggal 9 Agustus 1945. Nah, kata tanyanya, misalkan, kapan pertemuan di Dalat Saigon dilaksanakan, contohnya. Kemudian kata di mana, kita bisa menemukan jawaban seperti ini, Dalat Saigon. Nah, misalkan, di mana pertemuan antara tokoh Indonesia dengan Marskal Terauchi dilaksanakan, yaitu di Dalat Saigon. Nah, kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu bacaan, di sini ada kata apa. Kata apa ini kata yang digunakan untuk menanyakan suatu hal atau peristiwa yang terjadi. Nah, sedangkan kata siapa, yaitu digunakan untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Sedangkan kata kapan digunakan untuk menanyakan suatu waktu
terjadinya peristiwa. Kemudian di mana kata tanyanya digunakan untuk menanyakan suatu tempat, ya, menanyakan tempat suatu peristiwa atau kejadian. Sedangkan kata mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Dan kata bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Ya. Nah, kata-kata ini adalah kata-kata tanya yang biasanya digunakan dalam membuat suatu peta pikiran dari suatu bacaan ataupun teks, ya. Nah, selanjutnya kalian bisa memperhatikan sebuah gambar di sini. Ada gambar kegiatan yang tengah bermain sekumpulan anak-anak. Nah, pertanyaan pertama, seandainya kamu sedang bermain bersama mereka, apa yang harus kamu perhatikan terkait kerukunan dan persatuan? Nah, kita sekarang akan berbicara tentang kerukunan. Nah, ketika kita bermain, tentunya kita tidak boleh membeda-bedakan teman berdasarkan suku, bangsa, dan agamanya. Sebagai contoh, kita bisa lihat pada sebuah gambar, di situ ada beberapa sekumpulan anak yang bermain, di antaranya ada suatu yang menarik, yaitu ada seorang anak yang menggunakan baju khas dari Tionghoa, ya, Cina. Kemudian ada yang berkerudung dan juga yang lainnya. Kemudian ada yang terlihat seperti dari yang berbaju kuning dari Papua. Itu adalah menandakan bahwa dalam bermain kita tidak boleh membeda-bedakan berdasarkan suku, bangsa, dan juga agamanya. Selanjutnya, apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Jika sudah, kalian bisa menjelaskan dan beri contohnya kegiatan dalam perbedaan yang ada. Sebagai contoh, misalkan kita tidak memilih-milih teman, kemudian menjenguk teman yang sakit meski berbeda agama, kemudian tidak mengganggu teman yang berbeda agama ketika sedang beribadah. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan nilai-nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian apa manfaat yang dapat kita peroleh dari nilai-nilai tersebut? Nah, kalian bisa menuliskannya 3 manfaatnya. Nah, sebagai contohnya, dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, kita bisa memiliki banyak teman. Kemudian bisa bekerja sama dan saling tolong-menolong. Kemudian juga terjalin kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Nah, itu adalah sebagai contoh yang bisa kita peroleh dari nilai-nilai persatuan tersebut. Nah, berbicara tentang kerukunan, kita akan merasakan enak hidup ketika kita hidup rukun. Nah, berikut ciri-ciri hidup rukun. Yang pertama adalah menghargai pendapat orang lain. Kemudian menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Kemudian juga membina hubungan baik, saling menghormati, dan saling menyayangi. Nah, itu adalah ciri-ciri dari hidup rukun. Kemudian, ketika kita melaksanakan hidup rukun, tentu akan ada manfaat dari hidup rukun tersebut. Yang pertama, tidak akan terjadi pertengkaran. Kemudian, hidup di dalam keluarga juga menjadi harmonis. Kemudian, hidup menjadi aman. Kemudian, hidup menjadi tentram dan damai. Selanjutnya juga dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan. Tentu, kita lebih enak, banyak teman, banyak saudara dibandingkan kita mempunyai musuh, walaupun musuh tersebut hanya satu, ya. Nah, kemudian beberapa akibat yang ditimbulkan dari hidup tidak rukun. Nah, yang pertama, mudah terjadi pertengkaran. Karena perbedaan pendapat, maka akan terjadi yang namanya pertengkaran. Karena tidak bisa menghargai pendapat orang lain. Nah, oleh karena itu kita harus bisa menghargai pendapat orang lain agar tidak terjadi yang namanya pertengkaran. Kemudian juga selanjutnya, hidup tidak akan menjadi tentram. Nah, ketika hidup tidak menjadi tentram,
maka orang lain akan mudah untuk menghasut diri kita. Kemudian, dari akibat hidup tidak rukun, tentu kita akan mempunyai banyak musuh. Oleh karena itu, kita harus bisa hidup berdampingan, rukun, baik dengan teman, tetangga, ataupun juga dengan orang lain, agar kita bisa menikmati hidup rukun. Tentu, kita tidak ingin mempunyai musuh. Yang kita harapkan adalah mempunyai banyak teman. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini di pembelajaran keempat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan tetap semangat belajar. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.